inna rahmati taghlubu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku melangkahi murkaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين وزمرة الموحدين رحمكم الله. Untayan tahmid, tasbih, takbir, taqdis wa ta'zim berhembus setiap bibir kita kaum muslimin, karena begitu banyak curahan nikmat yang Allah sodorkan kepada kita, baik yang konkret maupun yang abstrak, yang tersurat maupun yang tersirat, terlebih-lebih nikmatul imani wal islami wal ihsani. Sehingga kalau kita kalkulasikan secara terperinci rentetan-rentetan nikmat tersebut wahid fawahid, satu persatu, maka kita akan kehabisan angka dan mulut kita pun akan berbusa. Kemudian selaku kita sebagai seorang musafir tentu membutuhkan bekal dan modal di hari tua. Sedangkan sebaik-baiknya bekal yang pertama dan utama adalah at-taqwa hahuna, yakni al-imtithalu bi awamirihi wal ijtinabu bi nawahihi. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu jami'an. Salah satu sifat asma'us sifat yang terkandung dalam nilai kebesaran dan keagungan Allah Jalla Jalaluh, yang berupa familiar di tengah-tengah kita, yang masyhur, yang kita kenal dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, atau dalam bahasa Al-Quran wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Bagaimana tidak tuan-tuan yang mulia, ketika gempa memporak-porandakan bumi Gora pada Agustus 2018, yang kita kenal Pulau Seribu Masjid berubah menjadi Pulau Seribu Tanda saking dahsyatnya gempa tersebut, dan begitu banyak memakan korban jiwa, tapi Anda masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Jalla Jalaluh. Itulah percikan rahmat dari Tuhan Sang Pencipta. Ketika tsunami yang diawali dengan gempa 9,3 di Serambi Mekah, Nangro Darul Aceh Darussalam pada Desember 2004, seluruh rumah-rumah warga rata dengan tanah, tapi ada satu rumah beserta penghuninya masih aman, terkendali, tidak menjadi korban, dia selamat dari maut tersebut. Itulah makna daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun kita diselamatkan oleh Allah dari laka lantas beruntun, orang-orang pada simbah berdarah, mati syahid dengan kecelakaan tersebut, tapi kita masih diberi kesempatan untuk bernapas,
diberikan tulul umur oleh Allah Jalla Jalaluh, maka itulah dahsyatnya Allah Maha Pelindung. Maka hadirin yang mulia, ini sebagai bukti nyata di lapangan begitu besar nan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada seluruh makhluk-makhluknya. Tidak hanya kita manusia, tapi juga jin, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan juga flora dan fauna. Tidak hanya yang sifatnya tersurat, tapi juga yang sifatnya tersirat. Tidak hanya berupa ayat-ayat kauniyah, tapi juga ayat-ayat kauniyah. Dan ini para hadirin yang mulia, saking urgensi dan krusialnya perkara ini dalam sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga Allah mengabadikan dalam Al-Quran dari deretan 114 surat yang bernama Surah Ar-Rahman. Dan ini seringkali dijadikan sebagai mahar bagi setiap para catin. Hal ini sudah terbukti dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 156, surat ke-7 yang berbunyi, Inna rahmati wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku luas meliputi segala sesuatu. Dalam hadis Nabi, Inna rahmati taglubu ghadabi, sesungguhnya rahmatku melangkahi murkaku. Rawahul Bukhari. Hadirin arsyadakumullahu jami'an. Ayat tersebut di atas memberikan pelajaran kepada kita umat manusia bahwa begitu besar kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu sudah terbukti dari berapa deretan kata-kata dalam Al-Quran, lebih kurang sebanyak 327 kata rahmah. Ini sejalan dengan hadis baginda Nabi, ja'alallahu rahmah mi'ata juz'in fa'amsaka indahu 99 juz'a wa anzala fil ardi juz'an wahidah faman dhalika juz'i yatarhamul khalqu hatta tarfa'al halqi hafiraha an waladihi khasyata an tusibah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan 1000 rahmah, 1000 bagian. Adapun 99 bagian dipegang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan satu bagian diturunkan ke dalam bumi. Dengan satu bagian itu, maka seluruh makhluknya saling kasih sayang antara satu dengan yang lain, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kasih sayang kepada seekor kuda agar tidak menginjak anaknya karena takut terkena kukunya. Para hadirin yang mulia, Majlisul Jum'ah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Syekh Wahdah Zuhaili menafsirkan tentang makna daripada Ar-Rahmah, yakni toleransi dan kasih sayang antara sesama agama. Artinya tidak hanya bainal muslim wal muslim, tapi juga bainal muslim wal kafir. Begitu besar rahmat Allah yang diberikan kepada pribadi kita kaum muslimin. Tidak hanya sebatas benda mati, tidak hanya sebatas benda hidup, tapi sampai benda mati pun Allah menitipkan rahmah kepada benda tersebut. Jika pada saat ini diri kita hanya mungkin seolah-olah seakan-akan karena kita terpuruk dengan keadaan dan kondisi kita, lalu kita menjauh dari Allah, padahal sesungguhnya Allah tak pernah lari dari diri kita, tapi justru diri kita manusia yang lari dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejatinya ketika kita terpuruk dengan keadaan ekonomi, keadaan diri kita ataupun keluarga kita, disitulah kita mesti dibaca. Tidak cukup dibaca dengan kacamata zahir, tapi butuh dengan kacamata iman. Para hadirin yang mulia, ketika ada air mata yang turun, maka di situ ada Allah sisipkan sapu tangan rahmah yang terselubung kepada diri kita untuk menyapu, membersihkan, melap cairan-cairan dosa di antara kita. Para hadirin yang mulia, maka sejatinya seorang muslim masuk surga, maka itu bukan semata-mata karena amal saleh dia, tapi karena atas
rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengar dalam kisah nyata seorang ahli ibadah yang hidup 500 tahun di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, di atas gunung. Di situ ada pohon kurma sebagai makanan dia tiap hari. Lalu dia minta kepada Allah untuk diwafatkan dalam keadaan sedang sujud. Maka bahkan dia berharap benda-benda mati tidak mengganggu kondisi fisik tubuhnya, lahir dan batinnya. Maka berita ini didengar oleh baginda Nabi, bahkan oleh malaikat Jibril. Akhirnya Allah mendapatkan percakapan dengan seorang ahli ibadah tersebut, dengan malaikat Jibril alaihissalam. Ya Jibril, masukkan hambaku ini ke dalam surgaku karena asbab rahmatku. Maka seorang abid hamba itu menjawab, Ya Rabb, hamba tidak mau masuk surga karena asbab rahmatmu, tapi hamba ingin masuk surga karena asbab amalanku. Sampai kali ketiga, kalau gitu Jibril, coba timbanglah amal ibadah dia selama 500 tahun dengan satu biji bola matanya. Qadarullah, setelah ditimbang para hadirin mulia, ternyata lebih berat kenikmatan biji bola matanya itu daripada amal ibadah dia selama 500 tahun. Ini sesungguhnya memberikan indikator kepada kita semua umat muslim bahwa ternyata seseorang tidak serta-merta masuk surga karena asbab amalannya, tapi karena asbab rahmat yang Allah berikan kepada setiap makhluk-makhluknya. Tapi dalam sisi lain juga, ketika kita mengedepankan sifat rahmat dari Allah, lalu kita hanya bisa menunggu rahmat turun dari langit, itu pun tidak bisa para hadirin yang mulia. Karena memang kita hadir ke dunia tidak lain berkedudukan illa liya'budun, untuk berta'abud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar mahalnya surga para hadirin yang mulia. Jika kita dipersilakan masuk surga, sementara sisi lain amalan-amalan kita begitu banyak yang kurang, begitu banyak cacatnya, tak sebanding dengan besarnya kenikmatan surga. Para hadirin yang mulia, Majelis Jum'ah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Begitupun Allah memberikan rahmah kepada kita semua para hadirin mulia. Seorang suami sayang kepada istrinya, seorang ibu bapa sayang kepada anak-anaknya, begitupun sebaliknya. Ataupun kita yang dari jarak jauh sayang kepada orang-orang saudara-saudara kita yang ada di Palestina, kita merasa empati, kita merasa iba. Maka sejatinya antara kita saudara muslim dengan muslim yang lain tidak ada permusuhan, tidak ada pertumpahan darah, tidak ada permusuhan karena pemekaran provinsi, tidak ada perkelahian antara mahasiswa Sasak sama mahasiswa Samawa ataupun Bojo, karena kita sudah diikat oleh kata Sasambo, Sasak, Samawa dan Bojo. Maka disinilah hadir sifat yang Allah titipkan kepada kita, yakni sifat rahmah. Allah titipkan kepada setiap muslim agar tidak mengganggu saudara sesama muslim yang lain, agar tidak ada permusuhan, karena kita adalah sejatinya adalah orang-orang yang bersaudara pada hadirin yang mulia. Majelis Jum'ah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dari paparan khutbah di atas dapat kita rangkum kesimpulan bahwa saudara-saudara kita dalam kisah Ashabul Kahfi yang tadi awalnya ditutupi oleh batu besar dalam gua tersebut, tapi dengan izin rahmat Allah, gua itu pun bisa terbuka, batu itu pun bisa bergeser para hadirin yang mulia. Maka begitu juga seorang ibu yang pernah terjadi perselisihan untuk merebutkan seorang anak balita pada zaman Nabi Sulaiman, sehingga seorang ibu tidak tega kalau anaknya harus dibelah dua. Akhirnya dia berikan kepada ibu yang bukan ibu kandungnya. Maka lalu bagaimana dengan saudara-saudara kita, dengan ukhti-ukhti yang ada di tengah masyarakat kita? Seorang wanita berani membunuh, memutilasi anak kandungnya sendiri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga pribadi kita diberikan dititipkan oleh Allah sifat rahmah, sehingga tidak ada permusuhan, tidak ada perkelahian antara satu dengan yang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وبارك محمد. الحمد لله الذي أمرنا بالدعاء وواعدنا بالإجابة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فقال الله تعالى في القرآن العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا رافع الدرجات، يا معطي المسؤولات. ارزقنا خير الدنيا والآخرة واختم لنا حسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.